Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update buat Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya. Tapi sebelumnya kita bisa perhatikan dulu kondisi market saat ini berdasarkan top 100 coin-nya. Dan sebagian besar dari koin yang ada di sini semua mengalami penurunannya, yang artinya kondisi market saat ini masih cenderung turun. Oke, sekarang kita bisa langsung perhatikan chart Bitcoin. Nah, ini merupakan chart weekly dari Bitcoin ya. Dan hari ini baru saja terjadi penutupan dari candle weekly-nya. Dan penutupannya terjadi di sekitar area support 31.000. Nah, kalau saya perhatikan saat ini dia mencoba untuk turun lagi ya. Tapi kemungkinan besar untuk minggu depan saya mengekspektasikan adanya kenaikan ya. Dikarenakan ini juga menyentuh area support. Nah, tapi kalau area support ini berhasil di break, kemungkinan besar kita bisa menutup gap CME di sekitar 24.000. Itu yang perlu diperhatikan, karena di 24.000 sebenarnya ada CME gap ya. Nah, untuk lihat CME gap-nya, ini kita bisa perhatikan di chart Bitcoin Futures yang ada di sini. Nah, sebenarnya saya ada gambarkan gap-nya. Gap-nya ada di sekitar sini, 24.500 sampai 26.500. Kemudian di atas sebenarnya kita juga masih ada gap. Dan kebanyakan besar ya, biasanya gap yang ada di CME Futures ini akan ditutup. Jadi ini layak kita perhatikan untuk pergerakan Bitcoin selanjutnya. Nah, menurut saya gap ini hanya akan ditutup ketika candle weekly kita berhasil close di bawah 30.000. Nah, ini targetnya di 24.500 sampai 26.500. Nah, tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ini ada potensial membentuk falling wedge juga. Itu yang menjadi salah satu skenario bullishnya buat Bitcoin. Oke, sekarang kita kembali ke chart Bitcoin yang biasa. Nah, sekarang saya akan mulai dulu dari kemungkinan bearish skenario yang akan terjadi. Nah, kalau harga Bitcoin nanti berhasil close di bawah area 31.300 ini, maka kemungkinan besar kita bisa retest ke area trendline ini. Nah, ini juga ada confluence dengan area 24.000 yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya bisa coba tarik Fibonacci ya, Fibonacci extension. Target 24.000 ini kita bisa perhatikan merupakan area 1,414 extension. Ini juga merupakan rasio yang penting menurut saya, jadi itu layak kita perhatikan. Jadi kalau Bitcoin berhasil close di bawah area support ini, minggu depan kemungkinan besar kita melihat bearish momentum ke area 24.000. Nah, itu view bearish saya buat Bitcoin ya untuk saat ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat di time frame daily. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, di time frame daily sebenarnya kita bisa memperhatikan adanya pola dari falling wedge, di mana biasanya pola dari falling wedge akan berakhir ke atas. Nah, kalau pola falling wedge ini berhasil, kemungkinan besar Bitcoin bisa naik kembali ke area 48.000. Karena area 48.000 ini, tadi kita juga bisa perhatikan ada gap CME, jadi itu bisa jadi target krusial kita. Nah, untuk skenario bullish ini terjadi, saya mengekspektasikan adanya penurunan, kemudian langsung terjadi sub-reversal ke atas. Jadi di candle weekly, dia tetap close di atas area 31.700 ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Selama di candle weekly, Bitcoin bisa close di atas area 31.700, skenario-nya bisa seperti ini. Jadi ini merupakan bullish skenario yang bisa saya ekspektasikan ke depannya. Nah, ini berdasarkan daily analysis ya, karena secara weekly sebenarnya falling wedge-nya tidak begitu jelas. Jadi kurang lebih seperti itu buat skenario Bitcoin, dan kalau kita berhasil close di atas area 40.000 ini, target 48.000 harusnya bakal dicapai kembali. Nah, untuk saat ini saya memang cenderung wait and see, sambil mengambil posisi short selling di futures market. Karena kalau kita perhatikan dari beberapa hari belakangan ini, trennya sedikit mengalami penurunan. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat Bitcoin. Selanjutnya saya akan lanjut ke koin Ethereum. Ini merupakan chart weekly dari Ethereum ya. Dan kalau saya perhatikan ini ada potensial pattern dari falling wedge. Walaupun pattern ini sebenarnya masih sangat mentah. Nah, pattern ini sebenarnya juga sudah saya share di grup kelas. Jadi buat teman-teman yang tertarik join di grup kelas, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, biasanya pattern falling wedge seperti yang saya katakan akan berakhir break ke atas. Jadi untuk target falling wedge-nya biasanya ada di sini. Tapi dalam beberapa minggu ke depan mungkin kita masih akan bermain di area sini. Nah, selama kita masih belum bisa cross di atas area 2400, kemungkinan besar kita masih akan ada bearish momentum. Nah, untuk target bearish-nya mungkin saya bisa menggunakan Fibonacci.
Dan ini ada target 1000. Ini bisa menjadi target bearish buat Ethereum. Kemudian 1400 juga bisa menjadi target yang lumayan krusial. Nah, walaupun nantinya Ethereum mengalami penurunan, sebenarnya ini kita bisa manfaatin di futures market. Jadi, setiap kali penurunan terjadi, kita bisa memperoleh keuntungan. Nah, ini merupakan target bearish menurut saya buat Ethereum ya. Nah, tapi kalau skenario bullishnya terjadi, kemungkinan besar kita hanya akan turun ke area 1700, retest kembali, kemudian akan coba naik ke area 2700. Untuk saat ini saya akan gambarkan satu target yang ada di sini dulu. Untuk target-target lain mungkin kita bisa perhatikan setelah harganya berhasil di break. Jadi itu merupakan skenario yang patut kita pertimbangkan buat Ethereum. Nah, sekarang saya akan coba lihat di candle daily. Oke, di candle daily sebenarnya kita sudah cukup dekat dengan area support. Area supportnya ada di sekitar 1800 ya. Jadi ini tinggal 50 poin lagi, dia sudah menyentuh area support. Malam kita sempat terjadi candle yang ada wick lumayan panjang ya di atas, artinya penurunan ini masih sangat kuat. Nah, nantinya kalau terjadi pemantulan di area support, sebenarnya ini bisa menjadi area buat long ya untuk Ethereum. Tinggal kita targetkan ke target terdekat. Target terdekatnya mungkin di 2044, karena ini ada resisten krusial juga. Jadi itu yang patut diperhatikan buat Ethereum. Untuk saat ini kita sedang berada dalam pattern falling wedge. Dan biasanya kecenderungan pattern ini akan berakhir break ke atas. Nah, kalau ada anomali yang terjadi, kemungkinan besar kita bisa turun bahkan ke area yang lebih rendah, 1400 atau 1000. Nah, itu target yang patut diperhatikan buat Ethereum. Nah, selanjutnya saya akan bahas koin BNB ya. Oke, berdasarkan candle weekly dari BNB, sebenarnya ini ada satu potensial pattern dari triangle. Walaupun triangle-nya ini masih belum begitu sempurna, tapi sebenarnya ini bisa saya gambarkan ya. Kita bisa perhatikan saat ini kita ada sedikit bearish momentum, mungkin akan retest kembali ke area 248-250, setelah itu baru mencoba untuk naik kembali. Nah, kalau saya coba ukur untuk target bearish-nya, ini bisa saya gunakan Fibonacci ya. Nah, untuk target bearish BNB mungkin kita bisa capai ke area 148. Kita tinggal tunggu triangle-nya ini berhasil break ke atas atau ke bawah. Kalau dia berhasil break ke bawah, kemungkinan besar target 148 ini bisa dicapai. Dan target selanjutnya ada di sekitar 70. Nah, tapi pastinya area 70 ini sebenarnya probability-nya lebih kecil ya untuk dicapai. Nah, kalau kita berhasil breakout saja, probability ke atasnya ini sudah semakin besar. Kemudian saya akan coba perhatikan juga target bullish buat BNB. Nah, kalau kita perhatikan untuk target bullish-nya ini ada di sekitar area 485 dan area 556. Jadi itu bakal menjadi dua area penting yang patut kita perhatikan. Saat ini kita tinggal menunggu breakout-nya ke atas atau ke bawah. Jadi kalau nanti breakout-nya ke bawah, kita bisa coba mengambil posisi short selling dengan target pastinya di sekitar 146. Tapi kalau nanti breakout-nya ke atas, kita bisa targetkan ke area 400 dulu, kemudian 484 dan 554. Jadi itu merupakan dua target ya yang patut diperhatikan. Jadi semakin lama pattern ini akan semakin jelas. Dan akhirnya kita akan berhasil breakout dari konsolidasi ini. Nah, ini cuma masalah waktu ya untuk berapa lama kita breakout. Tapi kalau saya perhatikan, kemungkinan besar di Agustus kita bisa terjadi breakout. Jadi breakout-nya itu bisa ke atas atau ke bawah. Kita tinggal perhatikan. Kalau rata-rata breakout ke bawah, artinya kemungkinan besar kita sudah masuk ke bear market. Tapi kalau nanti breakout ke atas, maka kemungkinan besar ini masih ada sedikit harapan kita bisa naik mencapai all-time high yang baru. Jadi kurang lebih seperti itu saja analisa dari saya. Buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa lainnya, bisa langsung join ya di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Dan buat teman-teman yang mau belajar lebih banyak mengenai technical analysis, trading di futures, trading di spot, dan cara-cara untuk earn profit di market crypto, bisa langsung join ya. Bisa langsung join ya di kelas technical analysis. Nah, pendaftarannya akan ditutup di akhir bulan ini, dan kelasnya akan dimulai bulan depan. Jadi seperti itu saja untuk kali ini. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.